Bapak Ibu dosen yang saya hormati, rekan-rekan yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua, ya Ahowu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita selalu dalam bimbingan dan lindungannya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato tentang penggunaan bahasa Indonesia sebagai identitas dan jati diri bangsa. Hadirin yang saya hormati, apa jadinya jika kita tidak mempunyai bahasa untuk saling berkomunikasi? Tentunya kita patut bersyukur memiliki bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia, yang lahir dari buah kesadaran akan pentingnya persatuan. Bahasa mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan. Kita sudah menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi sejak berabad-abad silam. Bahasa lahir bersamaan dengan terbentuknya masyarakat atau bangsa. Oleh karena itu, bahasa sangat terikat dengan budaya dan sosial ekonomi suatu masyarakat penggunanya. Tidak heran jika suatu daerah memiliki bahasa yang berbeda, padahal untuk maksud yang sama. Suatu bahasa dapat berkembang dengan pesat atau sebaliknya, secara perlahan musnah karena ditinggalkan penggunanya. Di tengah arus globalisasi menimbulkan kecemasan terkikisnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kecenderungan masyarakat ataupun para pelajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing dalam percakapan sehari-hari semakin tinggi. Yang lebih parah, makin berkembangnya bahasa slang atau bahasa gaul yang mencampur adukan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Misalnya pada ujaran berikut. Saya mah kalau cari info cukup browsing aja di internet. Dalam konteks percakapan sesama teman, mungkin bisa diterima. Tetapi, jika bahasa tersebut terbawa dalam konteks resmi, inilah yang berbahaya. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks tertentu menguasai bahasa asing memang diperlukan. Akan tetapi, kebanggaan berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya jangan sampai mengikis kecintaan terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Pepatah mengatakan bahwa bahasa menunjukkan bangsa. Jati diri sebagai bagian dari suku-suku di Nusantara dan sebagai bangsa yang mandiri tercermin dari bahasanya. Selain itu, penggunaan bahasa pun menunjukkan pola pikir kita. Semakin baik kita bertutur, semakin tertata pula pola pikir kita. Namun sebaliknya, jika ujaran bahasa kita kacau, hal itu mengindikasikan kacau pula pikirannya. Tidak mengherankan jika para psikolog menggunakan bahasa sebagai alat terapi. Di saat kita gencar menguasai bahasa Inggris, justru masyarakat internasional gencar pula melirik bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional kedua setelah bahasa Inggris. Beberapa kali konferensi internasional bahasa Indonesia untuk penutur asing diselenggarakan sebagai upaya memasyarakatkan bahasa Indonesia di kancah internasional. Malah, pelajaran bahasa Indonesia telah masuk ke dalam kurikulum pengajaran di sekolah-sekolah di beberapa negara. Salah satu alasan mengapa masyarakat luar ingin menguasai bahasa Indonesia adalah agar mereka bisa masuk untuk membuka lapangan kerja di era pasar bebas. Berbagai bangsa akan mengadu peruntungan ekonomi bisnis yang sudah pasti melibatkan pribumi Indonesia. Mereka bukan hanya mempelajari bahasa Indonesia, melainkan juga bahasa daerah.
Dalam konteks pendidikan di sekolah, pendidikan bahasa dimaksudkan sebagai upaya agar para siswa memiliki keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dengan begitu, para siswa akan mampu berkomunikasi secara cerdas, serta mempunyai daya kritis melalui kegiatan membaca dan menulis. Dengan demikian, pelajaran bahasa Indonesia bukan sekedar bagian dari mata pelajaran. Lebih dari itu berfungsi sebagai alat untuk menguasai bidang-bidang lain, termasuk bidang eksakta. Hadirin yang saya hormati, selain sebagai identitas sebagai bangsa, keterampilan berbahasa pun harus dikuasai. Agar yang pertama, dapat menghilangkan jarak bahasa antar anggota masyarakat, terutama antara masyarakat golongan bawah dan atas. Kedua, membangun rasa kecintaan yang tinggi terhadap bahasa Indonesia, sehingga muncul perasaan emosional yang mempertahankan kelanggengan bahasa Indonesia. Ketiga, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Misalnya menjadi seorang wartawan, reporter, penulis buku, penyiar radio, orator, dan pembicara dalam forum-forum resmi. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Ya Ahowo.